Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik untuk adik-adik mahasiswa angkatan 2020, 2021, 2022, dan 2023. eh, di selang liburnya, saya akan menjelaskan terkait pengisian kuesioner pembelajaran selama semester ganjil tahun 2023-2024. Jadi ini merupakan video tutorial untuk membantu dalam pengisian kuesioner tersebut. Jadi di sini dengan melihat video ini, adik-adik mahasiswa bisa membantu dalam pengisian kuesioner tersebut. Baik, saya coba akan memandu. Yang pertama, nanti saya akan mengirimkan link di WA Angkatan perwakilan dari Komting. Nanti akan di-share di angkatan yang aktif ya, mulai dari semester 1, semester 3, semester 5, dan semester 7. Jadi di sini akan saya share link tersebut. Uh, di sini dicontohkan pengisian link kuesioner tingkat kepuasan mahasiswa Prodi Agroekoteknologi terhadap proses pembelajaran di semester 1. Ganjil tahun ajaran 2023-2024. Ini saya share sebagai contoh untuk angkatan 2023. Dan untuk angkatan yang lainnya bisa mengikuti dengan panduan ini. Yang berbeda adalah mata kuliah yang kalian ambil di tiap semesternya. Baik, saya contohin di sini. Saya akan coba klik link kuesionernya. Baik, ini sudah muncul kuesioner tingkat kepuasan mahasiswa Prodi Agroteknologi terhadap proses pembelajaran semester 1. Ganjil tahun ajaran 2023-2024. Jadi di sini adik-adik silakan mengisi ya. Ini wajib untuk seluruh mahasiswa karena ini merupakan sebagai pedoman dan evaluasi pembelajaran di tahun berikutnya. Jadi dari kuesioner yang adik-adik isi ini kami akan melakukan evaluasi terkait penilaian atau kinerja pembelajaran di Prodi Agroekoteknologi. Baik, langkah pertama yaitu silakan mengisi nama lengkap, NIM, dan semester ya. Ini saya contohin nama lengkap nama saya ya, Dede Suhendra. Setelah itu NIM-nya silakan menyesuaikan. Terus 30, 10, 10, ini NIM saya. Lalu semester, karena di sini link untuk semester 1, maka saya tulis di sini semester 1. Setelah mengisi, kita klik berikutnya. Baik, untuk langkah kedua yaitu mata kuliah yang diampu selama semester 1. Jadi silahkan mengisi sesuai mata kuliah yang diambil beserta kelasnya ya. Ini saya contohin, saya ngambil mata kuliah biologi kelas DAR A ya. Setelah diklik biologi kelas DAR A, saya lanjutkan ke berikutnya ya. Jadi di sini adik-adik akan mengisi berdasarkan mata kuliah dan kelas yang diambil. Dan ini setiap mahasiswa wajib mengisi seluruh mata kuliah dengan memilih satu persatu mata kuliah tersebut dan melanjutkan ke tahap pertanyaan ya. Jadi di sini saya yang pertama mengambil mata kuliah biologi klaster A. Setelah selesai menjawab pertanyaan, saya isi kembali ya. Nah, ini saya catat dulu biologi klaster A. Berikutnya kita klik berikutnya. Lalu muncul beberapa pertanyaan. Di sini ada sekitar 22 pertanyaan. Jadi silahkan adik-adik mengisi berdasarkan petunjuk di sini. Ya, jadi petunjuknya jawablah pertanyaan berikut ini
sesuai dengan apa yang Anda ketahui dan dilihat dengan memilih salah satu dari 5 tingkat kepuasan mahasiswa ya. Jadi ada 5 tingkat kepuasan mahasiswa. Yang 5 itu sangat memuaskan, yang 4 memuaskan, yang 3 cukup memuaskan, yang 2 tidak memuaskan, dan yang 1 sangat tidak memuaskan. Silakan diisi berdasarkan uh, yang Anda ketahui dan dilihat selama proses pembelajaran. Kita contohkan, uh, dosen memberitahu RPS mata kuliah di awal perkuliahan. Silakan diisi ya. Dan ini silakan menurut personal masing-masing, tidak ada bertanya atau mencari jawaban ya. Silakan dijawab berdasarkan apa yang Anda ketahui dan lihat dan rasakan selama perkuliahan. Ya. Di sini saya contohin memuaskan. Pertanyaan berikutnya, dosen mengajar mata kuliah sesuai dengan kompetensinya ya. Di sini saya tulis memuaskan juga, dan dosen mengajar praktikum sesuai dengan kompetensinya ya. Di sini saya tulis memuaskan, dan begitu seterusnya ya sampai pertanyaan terakhir. Silahkan adik-adik mahasiswa menjawab sesuai apa yang dilihat, apa yang dirasakan selama perkuliahan. Setelah menjawab seluruh pertanyaannya, diklik kirim ya. Jadi di sini harus menjawab seluruh pertanyaannya. Kalau tidak, tidak bisa dikirim. Baik, saya teruskan dulu. Sini dosen mengakhiri perkuliahan tepat waktu. Saya klik dengan konten 5. Dosen berpenampilan rapi ketika mengajar. 5. Dosen mampu menciptakan suasana perkuliahan yang menarik dan kondusif. Saya pilih 4. Dosen memberikan kesempatan mahasiswa untuk berdiskusi tentang materi yang diajarkan. Saya pilih 3. Dosen membuat kontak perkuliahan dengan mahasiswa dan dijalankan dengan baik. Saya pilih 4. Dosen memberi tugas pada setiap materi yang dibahas dan tugas tersebut bermakna dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa. Ini 3. Kemampuan penilaian yang diberikan oleh dosen mencakup tugas, kuis, UTS, dan UAS. Saya pilih 5. Dalam mengajar, dosen menggunakan materi kuliah yang dan referensi terkini. Saya pilih 3 ya, dosen transparan dalam penilaian, memberikan umpan balik pada setiap tugas yang diberikan kepada mahasiswa ya. 4. Dosen membimbing akademik mudah ditemui dan cepat tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi mahasiswa. Seperti 3. Tingkat kehadiran dosen rata-rata 90% dari jumlah seluruh pertemuan dalam satu semester. Saya pilih 4. Jadwal kuliah mudah diakses dan dilaksanakan dengan tepat. Seperti 3. Jumlah dosen yang menggunakan sistem pembelajaran online lebih dari 75%. Pilih 2. Tersedia buku panduan akademik, buku panduan pelaksanaan praktek kerja lapangan, dan buku pedoman penyusun tugas akhir. Pilih 3. Kesesuaian soal ujian dengan materi perkuliahan. Pilih 4. Dosen mampu memberikan contoh kasus-kasus, mampu isu-isu pertanian yang relevan dan up to date. Pilih 4. Dosen memberikan handout dan bahan kuliah. Pilih 5. Dosen melaksanakan perkuliahan di malam hari. Seperti 2. Dosen melaksanakan penggabungan kelas dalam pelaksanaan perkuliahan. 2. Dan dosen melaksanakan kegiatan praktikum. Jadi setelah mengisi semuanya, lalu diklik kirim. Oke, setelah dikirim, maka jawaban Anda telah direkam ya. Dan kita klik kirim jawaban lain. Ya, jadi setelah mengisi mata kuliah biologi klaster A, silakan mengisi kembali namanya ya. Saya contohin, Desa Hendra, ini 130, 10, 10, 10, dan semester 1. Lalu di berikutnya. Nah, jadi di sini perbedaannya ya. Jadi tadi untuk pengisian pertama kita mengklik mata kuliah biologi dar A, dan dilanjutkan yang kedua ini mata kuliah berikutnya ya. Karena setiap mata kuliah dosennya berbeda-beda. Jadi di sini satu mahasiswa harus mengisi seluruh mata kuliah yang diambilnya atau yang diperkuliahin selama semester ganjil ya. Nah, jadi di sini mata kuliah berikutnya itu dasar-dasar agronomi kelas apa gitu contohnya. Saya contoh di sini kelas B.
ya, kelas B, dan dilanjutkan dengan berikutnya ya. Berikutnya yaitu dijawab lagi pertanyaannya sesuai apa yang kalian rasakan dengan dosen yang bersangkutan. Setelah selesai terkirim, dilanjutkan juga dengan mata kuliah yang lain ya, sampai nanti mata kuliah terakhir. Dan setelah selesai semua mata kuliah diisi, dijawab pertanyaannya, baru diklik selesai. Setelah klik selesai, baru diklik berikutnya. Klik kirim untuk menyelesaikan ya, dan klik kirim. Oke, jadi setelah mengisi seluruh pertanyaan sesuai mata kuliah yang kalian ambil di semester ganjil, setelah semuanya diisi, baru diklik selesai, dan tugas kalian selesai ya. Jadi mohon partisipasinya untuk seluruh mahasiswa untuk mengisi kuesioner tingkat kepuasan mahasiswa tersebut. Harapannya untuk pembelajaran di tahun berikutnya, di semester ganjil tahun berikutnya bisa lebih baik ya. Mudah-mudahan video uh, tutorial saya ini bisa membantu adik-adik mahasiswa dalam pengisian kuesionernya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.